Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai para pejuang investasi cryptocurrency dari blockchain terpercaya. Gimana kabarnya hari ini? Udah narik profit apa belum? Narik profit yang gede biar sekali tarik bisa beli rumah. Kalau masih stuck di chart sambil nahan air mata, tenang. Aku di sini bukan buat ngasih signal trading buat kamu, bukan. Tapi mau ngasih signal semangat hidup. Anyway, kamu tahu nggak sih, hidup itu kadang kayak market cryptocurrency juga. Naik turun nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditebak. Tapi selama kamu punya key wallet yang bernama semangat dan private key yang bernama doa, percaya deh, percaya sama aku, semua aset kehidupan kamu pasti akan tetap aman. And by the way, sebelum kita mulai, aku cuma pengen bilang satu hal. Welcome, selamat datang kembali di pelukan hangat channel ini, tempat di mana hati yang lelah bisa rebahan dan jiwa yang hancur remuk bisa di top up kembali pakai inspirasi. Kalau kamu lagi suntuk, kamu lagi pusing mikirin dunia, atau bahkan kamu ngerasa hidup ini ibaratnya kayak koin micin yang belum listing, aku mau bilang, relax, trust the process. Terkadang grafik hidup itu naik turun, yaitu cuma cara Tuhan ngajak kamu buat beli di harga bawah dan hold dengan sabar, karena masa panenmu pasti akan datang. Seperti biasa, ada sindiran surat terbuka. Ini datangnya dari Kak Fitri di kota Makassar, yang katanya ditujukan buat si mantan pacar yang sekarang jadi motivator utang. Ayo, siapa itu? Kata dia, janji-janjimu sungguh manis abang, rayuanmu kayak parfum isi ulang, wangi sih tapi palsu. Ele. Kata Kak Fitri, mohon maaf ya Bang R, kalau kamu ngerasa tersindir, berarti kamu sangat berkualitas sebagai contoh nyata. Tapi nggak apa-apa, semua yang palsu pasti akan cepat habis. Kayak cinta tipu-tipu kamu yang nggak bisa di staking di dalam hati aku yang tulus. Nah tuh, dari Kak Fitri Makassar buat Bang R. Ngomong-ngomong nih ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai, sambil kita healing jiwa, aku mau kasih kabar bahagia buat kamu semua yang doyan belanja tapi maunya yang amanah, estetik, bermanfaat, berkualitas, lucu, dan bikin tambah glowing luar dalam. Yes, sekarang kamu bisa cek online shopnya Cawan Kosong, lengkap banget. Mulai dari produk beauty care yang bisa bikin kulitmu bersinar kayak candlestick hijau. Ada juga fashion ladies and boys yang stylish banget, cocok buat kamu yang pengen tampil beda tanpa harus menjadi sultan. Ada juga healthy care dan kosmetik buat kamu yang gak cuma pengen cantik tapi juga sehat dari dalam. Dan ada juga household item yang komplit, sampai ke gadget pun ada. Iya, siapa tahu kamu itu butuh ring light buat video TikTok, dakwah, ataupun mouse baru ataupun laptop baru biar kerja kamu itu lebih ringan. Dan seperti biasanya, linknya udah aku taruh manis di deskripsi bawah video ini. Langsung check out ya, jangan cuma scroll-scroll doang. Ingat, kadang barang bagus itu jadi rebutan. Yang check out duluan itulah yang menang. Karena hidup ini butuh glow up luar dan dalam. Jadi kamu jangan ragu-ragu, belanja sekarang juga sambil bantu support channel ini supaya kita bisa terus berbagi kebaikan dalam kepositifan.
Nah, saatnya kita baca requestan. Pertanyaan hari ini datangnya dari Bang Rojak di Kota Bekasi. Pertanyaannya begini, Kak, kalau misalnya jodoh itu di tangan Tuhan, kenapa saya di ghosting terus? Tuhan itu pegang tangannya atau enggak sih Kak sebenarnya? Tolong dijawab ya Kak Admin. Jawabannya Bang Rojak, Tuhan itu pegang tangannya bro, tapi kamu kayaknya pegang sinyal wifi doang. Jadi sinyal jodohmu itu ya suka buffering. Makanya mas bro, Bang Rojak, upgrade dulu deh paket sabarnya abang. Login ke iman yang strong dan aktifkan notifikasi doa yang melangit. Dan refresh dulu hati yang mulai capek, karena jodoh itu bukannya ditunggu mas bro, tapi disambut dengan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Ya, itu jawaban dari Mimin ya mas bro Rojak di Bekasi. Sahabat semesta yang penuh cahaya dan penasaran sama arah hidup, pernah gak sih kamu ngalamin hal-hal kecil yang kayaknya kebetulan banget, tapi bikin kamu jadi mikir, kok bisa ya segitu sinkronnya? Ketemu orang yang kamu pikirkan semalaman, dapat pesan random yang ternyata menjawab keresahannya kamu. Atau tiba-tiba kamu nyasar tapi malah nemuin tempat yang pas kamu butuhin banget. Kalau kamu pernah ngalamin itu semua, aku pengen bisikin satu hal. Mungkin itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin itu adalah kode dari alam semesta. Nah, maybe kamu selama ini menganggap semua yang terjadi itu cuma murni ketidaksengajaan, semuanya murni kebetulan. Padahal, what if semesta memang sedang berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana jika semesta itu memang sedang memberi sinyal kepada kamu, ngasih kamu clue, ngasih kamu bisikan lembut agar kamu ngeh bahwa kamu itu tidak jalan sendirian. Karena honestly, jujurly, di dalam hidup ini gak ada yang 100% kebetulan. Tidak ada unsur kebetulan. Segalanya itu punya benang merahnya. Tapi sayangnya gak semua orang punya, gak semua orang memiliki mata batin yang terlatih buat ngelihat semua itu. Coba deh, bisa nggak kamu bayangin kamu lagi scroll handphone, tiba-tiba muncul quotes yang jawab semua keresahannya kamu. Atau kamu lagi galau, sedang galau-galaunya, terus lagu yang kamu putar random, liriknya tiba-tiba kok nyentil banget ataupun pas dengan situasi hatinya kamu. Nonsense. Well, mungkin buat orang yang hidupnya kaku dan hanya percaya angka statistik itu nggak masuk akal. Doesn't make sense, right? Tapi guess what? Orang yang punya mindset yang sehat, orang yang memiliki healthy mindset, tahu satu hal penting. Hidup ini bukan cuma tentang logika, tapi juga tentang rasa. Karena terkadang semesta itu nggak pakai bahasa kata-kata, dia pakai simbol, pakai getaran, pakai rasa. Nah, aku mau cerita dikit. Ada seorang wanita, ya sebut saja namanya Melody. Dia udah lama banget stuck di kerjaan yang gak bikin dia berkembang. Dia sudah kejebak di pekerjaannya itu dan gak bikin dia berkembang sedikit pun. Tetap gitu aja hidupnya. Tiap hari dia itu mengeluh dan selalu mengeluh. Tiap malam bahkan dia selalu kesel, jengkel, dan ujung-ujungnya dia nangis, nyesek.
Tapi dia bingung mau mulai dari mana untuk perubahan hidupnya. Sampai suatu hari dia itu telat naik bis. Dan saat dia telat naik bis itu, dia harus naik ojek. Dia order ojek yang belum pernah dia ambil sebelumnya. Gak pernah tuh dia naik ojek sebelumnya. Selebihnya itu dia selalu naik bis ataupun naik taksi. Dan tahu nggak, tukang ojek itu ternyata dulunya juga seorang staf kantoran, tapi sekarang dia buka bisnis kecil yang sukses karena ikut seminar pengembangan diri kelasnya cawan kosong. Bercanda ya. Si abang itu dengan entengnya dia bilang, kadang hidup itu ngerjain kita dengan cara yang kita anggap sial, Mbak. Tapi ternyata itulah arah baru untuk kita. Boom. Disitulah Melody mulai mikir, oh apa iya ya mas? Apakah semesta lagi ngasih aku petunjuk lewat kamu ya kira-kira? Dan yes, yap, dari situlah hidup Melody mulai sedikit-sedikit berubah. Dia mulai belajar dan dia juga ikut kelas seminarnya cawan kosong. Pindah kerjaan, dia mulai pindah pekerjaan. Awalnya dia nggak mau tuh kerja, baginya ya cukup satu itu dan seumur hidupnya bakal mengabdi di satu instansi itu. Ternyata tidak, dia pindah pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus, dan sekarang dia berkembang luar biasa. Bahkan dia memulai bisnis online shopnya juga, seperti mirip-mirip online shopnya cawan kosong juga. Dan by the way, semua itu berawal dari satu hal yang kita sering anggap ya cuma kebetulan. Nah, berawal dari situ. So, jangan pernah kamu abaikan tanda-tanda kecil. Unfortunately, kebanyakan orang itu terlalu sibuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll sosmed, terlalu fokus ke drama cerita hidupnya orang lain, sampai-sampai gak sempat dengerin bisikan semesta yang begitu halus banget itu. Tanda-tanda itu gak akan kedengeran di hati orang-orang yang bising, di hati kepala yang berisik. Mereka muncul when your heart is quiet. Tanda-tanda itu akan muncul kepada seseorang yang kalem, yang silent, yang diam. Maybe bisa jadi lewat mimpi, lewat percakapan random orang yang berada di sebelah kamu, barangkali bisa lewat itu juga. Mungkin bisa jadi lewat artikel yang gak sengaja kamu klik, atau bahkan lewat rasa gelisah yang muncul tanpa alasan, atau bisa jadi lewat pesan-pesan positifnya channel motivasi cawan kosong. Nah, but guess what? Semua itu muncul untuk satu tujuan aja, yaitu mendorong kamu menuju versi terbaik dirimu, menuju dirimu yang lebih positif. Jadi, bagaimana sih cara mengubah kebetulan menjadi keberuntungan? Nah, kamu inget nih, kamu catat di dalam hati juga gak apa-apa. Yang pertama, kamu itu harus peka, harus tajam. Doesn't matter seberapa kecil sinyal itu, kamu jangan abaikan. Kalau kamu abaikan, kamu akan kehilangan arah. Dan yang keduanya, kamu itu berani ambil langkah dari petunjuk yang kamu terima tadi. Karena keberuntungan itu cuma datang as long as kamu berani menjawab panggilannya. Dan yang ketiganya, tanamkan mindset seperti ini. Kalau hari ini aku ngalamin ini, berarti ada pesan tersembunyi di baliknya, dan aku akan mengikutinya. Nah, yang finalnya, yang keempatnya, jangan terlalu mikir logika. Karena terkadang, kalau kamu membutuhkan, yang kamu butuhkan itu bukan suatu penjelasan, tetapi kepercayaan. So, kalau kamu ngerasa hidup kamu akhir-akhir ini kok begitu aneh ya, kok gak seperti biasanya ya, kok banyak sinyal yang gak jelas ya.
Nah, kamu jangan buru-buru bilang, ah ini mungkin suatu kebetulan doang. Kamu jangan buru-buru seperti itu. Because nothing is just random when you live with awareness. Ingat ya, remember. Kebetulan itu merupakan pesan dari semesta yang sedang menyamar. Dan tugas kamu membaca tanda-tanda itu dan memaknainya dan membiarkannya menuntunmu, membimbingmu menuju versi terbaik dari hidupmu. Ya, terkadang hidup itu ibaratnya kayak teka-teki silang. Kita ngerasa udah punya semua hurufnya, tapi ya tetap aja ada ruang kosong yang bikin kamu kebingungan. Sampai suatu hari kita ketemu yang namanya kebetulan. Sesuatu yang kecil, random, aneh, dan biasanya bikin kita ngangguk pelan sambil bilang, "Hah? Apaan sih ini? Hah? Apa sih ini?" Nah, tapi nanti saat semua titik-titik itu tersambung, kita bakal kita bakal nyadar, wah gila ya, ternyata itu bukan suatu kebetulan ya, ternyata itu suatu kunci loh. Nah, kamu bakal ngerasa kalau kamu sudah ketemu titik-titiknya. Nah, ini kita akan bacain sebuah kisah nyata. Kisah nyata dari sahabat kita, sebut saja namanya Mentari. Mentari ini berusia 31 tahun. Dia kerja sebagai konten kreator freelance. Waktu itu dia lagi down banget, lagi ngedown banget. Proyeknya berhenti semuanya, total berhenti, stop, macet. Tabungannya mulai seret. Dia bingung harus gimana. Suatu sore dia berjalan kaki buat nyari udara segar sambil ya agak melo-melo slow lah ya, pasti agak berlinangan air mata, menangis tanpa diketahui orang. Dan di tengah trotoar dia lihat sepotong kertas kecil berdebu, mirip sobekan brosur ya, mirip sobekan brosurnya kelas motivasi channelnya Cawan Kosong begitulah ya. Tapi ya itu tapi beneran dia menemukan sobekan brosur, mirip brosur, tapi ada satu kalimat yang kebaca dengan jelas. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu gak akan pernah tahu seberapa dekat kamu dengan keajaiban. Nah, itu yang dia baca. Nah, itu doesn't make sense banget. Kertas random yang di jalanan berdebu dan sepi, tapi tiba-tiba muncul kalimat yang persis banget dia butuhin. Kamu pikir itu adalah suatu kebetulan? Apakah itu suatu kebetulan? Maybe, tapi mungkin juga itu adalah tanda, adalah petunjuk. Karena malam itu Mentari pulang dan mulai lagi dari nol. Dia posting karya baru di media sosialnya. Guess what? Salah satu kontennya menjadi booming, menjadi viral, menjadi trending. Dan justru dari situ dia dapat kontrak kerja besar. Dan sampai sekarang dia bekerja di tempat itu. Dan anyway, tanda-tanda dari semesta itu gak akan muncul kayak lampu neon yang kedip-kedip dan bilang this is the sign ya for you. Gak seperti itu. Mereka itu muncul dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang lebih halus lagi. Cuma perlu kamu yang tajam dan perlu kamu yang sensitif yang bisa ngebaca semua itu. Orang yang tiba-tiba hadir dan ngomong sesuatu yang kamu butuh dengar, mungkin bisa jadi lagu yang liriknya seperti relate banget sama suasana hati kamu. Mungkin bisa jadi mimpi yang terasa too real to ignore, atau bahkan kegagalan yang seolah maksa kamu belok ke arah yang berbeda dari biasanya. But guess what? Kalau kamu terlalu keras kepala dengan ego kamu sendiri, kamu akan bilang, nonsense, semua itu cumalah halusinasiku aja, cuma sebuah kebetulan aja. Nah, padahal terkadang hal yang paling kamu butuhin justru datang dalam bentuk yang paling kamu tolak itu. Honestly, tanda dari semesta itu jarang banget sesuai dengan ekspektasi.
Kamu pengennya dapat motivasi lewat quote manis ataupun notifikasi WA dari mentor hidupnya kamu. Tapi kenyataannya yang muncul malah kesialan yang bikin kamu dipaksa untuk istirahat sejenak. Orang yang ninggalin kamu tanpa pamit barangkali, atau teman yang berubah menjadi musuhnya kamu. Doesn't make sense. Iya, tapi itu memanglah cara kerjanya semesta. Karena semesta itu nggak peduli sama kenyamanannya kamu. Dia lebih peduli sama pertumbuhannya kamu. Makanya kamu itu terus digembleng, diasah, terus ditempa. What if semua kekacauan yang kamu alami sekarang adalah cara semesta ngebuka jalan baru yang lebih terang? What if kalau kamu sedang dibentuk untuk menjadi sosok yang lebih strong, yang lebih sadar, yang lebih kuat, lebih tajam matanya? Lalu gimana sih cara mengenali dan memanfaatkan kebetulan itu? Nah, kamu berhenti buru-buru. Kadang kamu kelewat sinyal karena kamu hidup kayak lagi ngejar kereta setiap harinya, buru-buru terus. Tenang, pelan-pelan, bernafas, perhatikan sekitarmu yang tajam, yang sensitif, yang aware. Tanda dari semesta itu sering kali muncul di saat kamu itu senyap, di saat kamu itu hening, di saat kamu itu diam. Tingkatkan koneksi diri dengan Tuhan. Kalau kamu terlalu sibuk mendengarkan suara-suara orang lain, kamu gak akan pernah bisa ngedengerin bisikan intuisi dari hatimu yang tajam. Mau tahu tanda dari semesta? Ya kamu mulailah ngedengerin hati kecilmu. Tanyakan makna, bukan kejadian. Alih-alih kamu bertanya, kenapa ya kok ini terjadi sama aku? Coba deh, kamu ganti kalimatnya menjadi apa ya, yang sedang diajarkan kejadian ini kepadaku. Semesta sedang ngajarin aku apa ya dengan kejadian ini. Nah, kamu ubah seperti itu. Ubah perspektif kebetulan bukan untuk dikutuk, tetapi untuk dimaknai sebagai pelajaran. Mungkin kamu gagal satu hal supaya kamu itu sadar kamu ternyata lebih jago di hal yang lainnya. Ambil tindakan kecil setelah kamu ngerasa, oh kayaknya ini deh tandanya. Jangan kamu cuma merenung, lakuin sesuatu. Sekecil apapun tindakan kamu, itu akan membuka pintu yang lebih besar. Kebetulan itu sering kali bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan dari semesta yang menyamar menjadi kejadian-kejadian kecil di dalam hidup kamu. Tanda hanya terlihat oleh mereka yang hatinya itu cukup tenang dan matanya itu cukup sadar dan batinnya itu cukup tajam. Kadang yang kamu anggap kegagalan justru itulah adalah petunjuk yang paling terang untuk masa depanmu yang lebih cerah. Kalau hidup kamu dipenuhi dengan kebetulan yang aneh banget, jangan abaikan itu. Mungkin semesta sedang memanggilmu ke arah pertumbuhan yang lebih baik. Dan ingat, kebetulan hanyalah keberuntungan yang dikenali oleh orang yang siap. Kalau kamu siap hidup kamu dengan kesadaran yang penuh, kamu gak akan lagi bilang itu cuma kebetulan doang. Kamu gak akan pernah bilang seperti itu. Kamu akan mulai bilang, thanks semesta, terima kasih semesta, pesannya nyampe ke aku dan aku paham. Dari semua kejadian ini aku jadi belajar. Pasti kamu akan bilang seperti itu. Memang di dalam kehidupan ini terkadang kita itu terlalu sibuk mengutuki hidup yang rasanya semakin semrawut. Kita merasa ditolak, kita merasa diabaikan, kita merasa dibuang, kita merasa dibelokkan. Bahkan kita juga sudah diuji bertubi-tubi. Tapi apa jadinya kalau semua itu justru cara semesta menyusun ulang hidup kamu
supaya kamu itu menjadi yang terbaik. Apa jadinya kalau setiap kebetulan kecil itu sebenarnya adalah kode rahasia dari hidup yang cuma bisa terbaca kalau kita cukup berani untuk diam, untuk merenung dan mempercayainya. Maybe bukan hidupmu yang salah, bukan semestanya yang kacau atau semestanya yang jahat sama kamu, tapi kamu terlalu sibuk menuntut logika di tempat yang seharusnya kamu pakai perasaan. Hidup itu bukan soal logika doang, tapi juga soal rasa. Kamu gak bisa ngertiin semua pakai angka statistik ataupun teori. Ada hal-hal yang cuma bisa kamu pahami saat kamu itu cukup diam, cukup hening, cukup senyap, cukup sadar, dan cukup pasrah. Kebetulan itu semacam undangan dari semesta, undangan untuk lebih sadar, lebih peka, dan lebih percaya. Kalau kamu menolak terus, ya udah, semesta bakal cari orang lain yang mau menerima sinyal itu. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Terkadang tanda datang dari tempat yang gak kamu duga. Dari pengamen pinggir jalan mungkin, dari status random di IG-nya orang barangkali, dari anak kecil yang nyeletuk dengan ucapan yang jujur barangkali, atau dari kejadian-kejadian lucu yang gak kamu anggap serius. Gak masuk akal, kelihatannya nonsense. Yeah, but guess what? That's exactly how miracles work. Setiap momen itu punya arti. Tugas kamu bukan menebak-nebak masa depan. Tugas kamu adalah menumbuhkan meaning dari setiap kejadian di hidup kamu. Karena hidupmu akan berubah, bukan karena keajaiban yang besar, tapi karena kamu mengizinkan hal kecil untuk menjadi besar. Jangan tunggu semua jelas baru kamu bergerak. Tanda terkadang muncul itu agak kabur-kabur dikit, tapi selama hatimu bilang ayo, maka jalan aja dulu. Keberuntungan bukan datang dari tahu segalanya, tapi dari berani melangkah di saat kamu cuma tahu yang sedikit itu. Teman-teman, kamu yang masih setia ngedengerin sampai di titik ini, honestly, aku itu bangga banget sama kamu. Bukan karena kamu ngedengerin aku atau ngedengerin ocehan aku, tapi karena kamu ngedengerin diri kamu sendiri. Karena gak semua orang punya keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa ya makna dari semua ini? Apa ya arti dari semua ucapan ini? Anyway, quote of the day untuk kamu hari ini, semesta bukan tempat yang random, tapi kamu harus cukup sadar untuk ngerti polanya. Dan kalau kamu ngerasa hidup kamu sekarang lagi abu-abu, lagi nggak karuan, lagi penuh dengan pertanyaan, aku doain dari hatiku yang terdalam, semoga kamu menemukan titik terang dari semua tanda-tanda yang kamu lihat. Semoga matamu dibuka, hatimu dilapangkan, dan langkahmu diarahkan ke jalan yang penuh dengan keberuntungan sejati. Bukan keberuntungan yang palsu, tapi keberuntungan yang timbul dari kesadaran, dari keberanian dan keyakinan. Kapanpun kamu ngerasa itu cuma suatu kebetulan, coba kamu tahan sebentar, kamu tarik nafas dan bisikkan ke diri kamu sendiri, what if ini justru permulaan dari keajaiban besar yang aku tunggu-tunggu selama ini. Ya, jangan lupa ya, kamu share video ini ke sahabat kamu yang lagi butuh tanda dari semesta, dan klik link di deskripsi kalau kamu pengen upgrade diri kamu lewat produk bisa mendukung gaya hidup yang sehat, cantik, keren, dan waras. Ada beauty care, ada fashion, ada health care, ada gadget, lengkap ya. Tinggal klik aja, check out, payment tanpa ngutang, ya, beres. Ya teman-teman, izinkan aku pamit dulu, tapi bukan pamit dari hidupnya kamu, ya. Karena selama kamu butuh suara yang mengingatkan, aku akan selalu ada di sini. Ya teman-teman, bukan semestanya yang pelit ya. Kadang kitanya aja
yang kurang peka. Ingat itu, bukan semestanya yang jahat. Terkadang kitanya aja yang kurang tajam ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.